saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kami dari GBI Bukit Muria Batam mengadakan acara ibadah Biston. Kiranya Biston ini boleh memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian. Kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah Biston GBI Bukit Muria. Biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat dan kemuliaan di atas surga Tuhan. Roh Kudus datang, Roh Kudus berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kehidupanku dengan
saat lagu pujian kita, api Injil terus menyala. Bapak Pendeta Dr. Rene J. Andreas. Shalom.
Suatu anugerah yang indah kalau saat ini Gereja Betel Indonesia Bukit Muria Batam mulai mengudara dalam pelayanan Biston bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita tunduk kepala berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Engkau yang pemilik firman, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap umat yang mendengarkan firman-Mu boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami semua. Roh Kudus berkati firman-Mu, Roh Kudus terangi hati kami, dan izinkan hamba menyampaikan isi hati-Mu agar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berkatilah setiap umat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya Pendeta Reneche Adrians, Gembala Jemaat GBI Bukit Muria MKGR Batam, menyampaikan salam jumpa dengan GBI Bukit Muria Batam. Baik saudara yang sedang berada di Batam maupun di luar kota Batam, ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua, ada yang di DT, dan juga ada yang di daerah-daerah yang lain, negara Cina, dan juga di Macau, serta teman-teman seiman yang ada di luar kota Batam. Mari kita sama-sama merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga saudara yang ada di Singapura, Malaysia. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah kepercayaan penuh kita kepadanya, yaitu bahwa ia mendengarkan kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Saudara diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan perkara penting bahwa Tuhan mendengar isi hati kita dan doa kita. Dan tema yang akan saya sampaikan kepada kita semua, yaitu ketika langit menjadi bisu. Saudara yang diberkati Tuhan bisa bayangkan langit yang begitu luas yang tertutup itu membisu dari semua seruan hati kita kepadanya. Tentu ini sesuatu yang sangat membingungkan saudara, yang disebut sebagai anak-anak Tuhan dan Bapa kita, Allah yang di surga, yang mana kita punya akses dengannya. Tapi langit membisu dan tidak mau mendengar seruan hati kita. Saya ingin ingatkan kepada kita saat kita mau berdoa, hal yang harus kita ingat terlebih dahulu adalah bila ada dosa yang sedang kita lakukan, kita harus akui dulu di hadapan Tuhan. Minta ampun, menyesal, agar ada pengampunan dan darah Yesus Kristus. Bila ada dendam, kebencian, sakit hati, dengki, amarah, dan hal-hal yang menjengkelkan saudara, akar pahit, sehingga saudara begitu emosi dengan orang tersebut yang melukai dan menyakitkan hati saudara, lepaskan dulu pengampunan, ampuni dulu dia, sehingga kita mengikuti doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan ketika kita menghadap Tuhan mau berdoa, bila ada sebuah keraguan dalam diri kita,
minta pimpinan Roh Kudus. Agar Roh Kudus mengangkat keraguan kita, membebaskan kita dari keraguan kita, dan membangun sebuah kepercayaan penuh bahwa Allah Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Baru kita mau menghadap Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak dari kita yang merasa lelah karena doa-doa yang telah kita naikkan. Banyak kita menghabiskan berjam-jam tentang doa. Kemudian suara kita sampai serak, lutut kita mungkin sampai lecet. Sehingga muncul satu pertanyaan kepada Tuhan, Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Engkau tidak mendengarkan doaku? Kenapa aku seperti ini? Terabaikan oleh-Mu. Mari, saya ingin membawa saudara, rekan-rekan yang dikasih dalam Tuhan, untuk mengerti bagaimana rahasia doa, agar langit yang membisu itu berbicara dan terbuka dalam meresponi pergumulan-pergumulan doa yang saudara naikkan di hadapan Bapa di surga. Yang pertama yang harus kita ketahui, doa itu bukanlah order menu, tapi doa itu penyerahan kedaulatan. Jadi saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, yaitu kehendaknya, itu bahasa aslinya telema, bahasa Yunaninya. Itu artinya saudara sekalian, telema bukan sekedar keinginan sesaat pribadi, tetapi ini merujuk pada rencana tujuan ilahi yang sudah ditetapkan Allah. Ini adalah kehendak yang berdaulat dan tidak berubah dan sempurna. Banyak dari kita kadang datang kepada Allah menyembah, tapi tanpa kita sadari, kita saudara sekalian memberikan sebuah pujian, penilaian kepada Tuhan, tetapi ada hal yang terselip di dalam diri kita, yaitu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, strategi yang sedang kita bangun supaya Tuhan bisa menjawab doa saudara, dan saudara mulai menyampaikan, aku mau ini, aku butuh ini, aku ingin itu kepada Tuhan. Hari ini berhentilah sejenak tentang kata aku mau, aku ingin, dan aku butuh ini kepada Tuhan. Memang itu satu hal yang normal-normal saja, tetapi saya ingin sampaikan kepada kita bahwa doa itu bukan order menu kepada Tuhan, tetapi penyerahan kedaulatan kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai egois kita ini dibungkus dengan religius sehingga kita seakan-akan rohani, padahal kita sedang memunculkan nilai-nilai ego kita kepada Tuhan agar Tuhan mau mengerti apa yang kita mau dan kita inginkan dan apa yang kita ingin butuhkan. Hari ini Allah tidak tertarik dengan gaya doa seperti itu, saudara sekalian. Ya, Allah itu tertarik ketika Dia melihat hati kita senada dengan Tuhan, cocok dengan kehendak-Nya. Bahkan kata istilah telema itu tentang kehendak Tuhan, mungkin saudara akan mengalami sesuatu yang agak kaget dengan kalimat yang ingin saya sampaikan saat ini, yaitu saat kita menghadap bos Tuhan kita Yesus Kristus, kita berkata bahwa Tuhan, hancurkanlah
keinginanku, kemauanku, kebutuhanku, kerinduanku, jika itu bertentangan dengan Kau. Wah, itu satu doa yang luar biasa. Sehingga kita tidak memaksa Tuhan, menarik Tuhan untuk mengikuti kemauan kita, tetapi sesuatu yang kita inginkan, ingin sampaikan, namun kita mengeluarkan sebuah pernyataan yang membuat surga cukup terkejut, yaitu hancurkanlah keinginan-keinginan dan kemauan kami ya Tuhan, bila itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita, bahwa doa itu, saudara sekalian yang dikasih dan Tuhan, penyerahan kedaulatan kita, keinginan kita dalam kehendak Allah yang sepenuhnya. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kedua, iman itu bukan perasaan, tapi posisi hati yang stabil. Yakobus 1 ayat 6. Tapi kalau kamu meminta sesuatu, hendaklah kamu beriman dan tidak bimbang. Di dalam diri kita, ketika kita mau menghadap Tuhan, ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, ada hal yang Tuhan tidak mau dan tidak mau lihat dalam kehidupan kita. Di dalam hati kita ada iman, tapi ada takut. Ada iman, tapi khawatir. Ada iman, tapi ada keraguan dan kebimbangan. Itu nggak boleh menyatu di dalam hati kita pada saat kita mau menyampaikan beban doa kita kepada Tuhan. Makanya iman itu bukan perasaan, tapi posisi hati kita yang stabil kepada Tuhan. Dan sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata bimbang atau ragu-ragu, bahasa Yunaninya adalah diakrinomai, artinya terpecah dua, diperdebatkan dalam diri sendiri. Orang yang diakrinomai adalah orang yang kakinya berdiri di dua perahu sekaligus. Satu percaya janji Tuhan, satu sedang mengalami ketakutan pada dunia ini. Satu percaya pada Tuhan, tapi yang satu lagi bimbang dan ragu, apakah Tuhan bisa jawab doa kita. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa kita memiliki, jika kita memiliki dua sisi di hati kita seperti itu, percaya dan ragu, itu adalah iman yang cacat dalam hidup kita. Kita tidak benar-benar percaya, padahal kita berharap, tapi kita tidak benar-benar percaya pada Allah. Itu iman yang cacat. Allah tidak tertarik dengan situasi hatimu seperti itu. Allah tidak berkenan dengan iman yang demikian, sehingga imanmu terpecah antara keraguan dan keyakinan. Tuhan mau fokus kita tidak terpecah kepada Allah. Berhentilah bermain-main dengan Allah, dengan meragukan Tuhan yang hebat itu. Kemudian poin yang ketiga, yang hal menarik bagi kita di dalam Matius 5 ayat 24. Jadi jika kamu mempersembahkan persembahanmu, pergilah berdamai dahulu dengan saudara. Kata berdamai atau rekonsiliasi dalam bahasa aslinya kata lasso. Dalam perjanjian baru itu berarti mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Ada pertukaran sikap dari marah menjadi damai. Nah, saudara sekalian, yang ingin saya tekankan di sini, ketika suasana hati kita sudah damai, memaafkan dan saling menerima, mengampuni, tidak ada akar pahit, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, dan kita sudah siap untuk menghadap Tuhan. Tuhan yang Tuhan inginkan dari kita adalah konsep berdoa seperti ini, saudara sekalian. Waktu kita berdoa, angkat kedua tangan kita kepada Tuhan, terbuka di depan Tuhan, memohon belas kasihan, memohon anugerah, memohon pertolongan kepada Dia. Tapi ingat, ini kepada Tuhan,
Namun pada sesama, Tuhan mau tangan kita tidak boleh meminta-minta, memohon-mohon, mengemis-ngemis pada sesama. Tuhan mau kita hanya meminta kepada Dia saja. Hanya kepada Dia saja kita memohon. Tetapi kepada sesama, tangan kita tidak boleh terbuka, tapi tangan kita dibalik. Give, memberi. Dan ini adalah ciri anak Tuhan. Meminta hanya kepada Tuhan, tapi kepada sesama memberi. Sesuatu yang Tuhan ingin agar kita memiliki satu konsep diri yang luar biasa. Dan itu sebabnya saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau saudara lakukan itu, dengarkanlah. Ketika kita berdoa, Tuhan akan respon terhadap apa yang saudara inginkan. Tapi jangan lupa, kalau terselip dendam, benci, dendam, ketidaksukaan terhadap orang yang melukai hati saudara, doamu macet. Saudara tidak lagi bisa menembus langit, tetapi ada cicak di atas yang akan meresponi jawaban ini. Dia akan berbunyi gini. Saudara serius menyampaikan, cicak yang jahat. Nah, itu dia, itu sebabnya. Janganlah kita menghadap Tuhan dengan hati yang masih terluka dan tidak bisa mengampuni. Macet doa kita. Padahal Mother Teresa katakan, doa itu menggedor pintu surga bertalu-talu. Tapi dia akan tetap bertalu-talu. Dia tetap mengedor ketika hati ini belum mengampuni dan melepaskan kasih terhadap orang yang melukai hati saudara. Di poin yang keempat ini, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, Tuhan mengajarkan kepada kita kalau kita berdoa dan harus menggunakan nama Yesus. Itu sebabnya ciri khas kita sebagai orang Kristen, ketika kita mengakhiri doa, kita tidak cukup hanya berkata haleluya, langsung amin. Tapi yang terbaik adalah diakhiri dengan dalam nama Yesus Kristus. In the name of Jesus Christ. Baru kita katakan amin. Ini hal yang sangat paling mendasar dan sangat paling penting kepada kita. Agar alamat doa kita jelas. Kepada siapa kita berdoa jelas. Namanya jelas. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah akses kita ke surga. Itu adalah koneksi kita. Yesus Kristus adalah orang dalamnya kita yang ada di surga. Saudara sekalian, kita punya hak yang luar biasa yang Tuhan kasih. Ketika kita percaya Yesus, kita diberikan status menjadi anak-anak Allah. Dan Allah menjadi Bapa kita. Surga membuka diri bagi kita. Sehingga Dia memberikan akses dan koneksi yang luar biasa untuk kita bisa menyampaikan doa. Dan doa kita sampai didengar oleh Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, nama Yesus di dalam Alkitab Filipi 2 ayat 9 sampai 11, nama di atas segala nama, dan pada akhirnya semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua lutut akan sujud menyembah Yesus adalah Tuhan. Ada sebuah lagu dia katakan, nama Yesus nama yang lebih harum dari minyak wangi termahal di dunia ini. Tidak ada nama yang setara dengan nama Yesus. Tidak ada nama yang lebih daripada nama Yesus. Dia nama yang abadi, nama yang luar biasa, nama yang menyelamatkan kita. Dan dia pemilik surga, pemilik kunci surga. Sehingga saudara yang di bumi ini, ketika kita mempunyai beban dan pergumulan hidup kita, kita sudah tahu alamat doa kita, orang dalam kita adalah
Yesus Kristus namanya. Itu sebabnya pada saat ini saya ingin menyampaikan tantangan kepada kita seperti judul tema kita, ketika langit membisu. Hari ini dengarkanlah, langit itu sebenarnya tidak bisu karena Allah tuli, bukan, ya, bukan saudara sekalian. Tetapi dalam Yesaya dikatakan 59 ayat 1, dosa kita, kejahatan kita, tangan Allah bukan kurang panjang untuk menolong kita, telinganya bukan kurang tajam untuk mendengar doa kita, tapi dosa kita, kejahatan kita, itulah yang membuat Allah menyembunyikan diri dari kita. Dalam Mazmur 32 ayat 5, maka aku mengaku dosa, kata Daud, dan Tuhan mengampuni dosa kita. Dalam 1 Yohanes dikatakan juga, ketika kita berdosa, akuilah dosamu pada Tuhan, maka Ia setia dan adil mengampuni dosa kita. Di dalam Mazmur 51 ayat 17, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, dan tidak kau pandang hina. Hari ini dengarkanlah saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Hai gini, ini dari yang ada di Singapura, Cina, Eci yang ada di Swiss, dan juga Ruth yang ada di Semarang, juga Esra yang ada di Tanjung Pinang, dan teman-teman yang sedang bertugas, Lina yang ada di Singapura bekerja. Dengarkanlah, Tuhan tidak meminta doa kita yang panjang-panjang dan bertele-tele, tapi Dia minta kita hati yang hancur, jiwa yang remuk, hati yang patah, datang menghadap Tuhan. Itu sangat menyentuh hati Tuhan. Mari saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Ketika kita datang pada Dia dengan sungguh-sungguh, percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kiranya firman pada malam hari ini boleh memberikan konsep baru dalam hidup kita, bagaimana caranya rahasia membuat doa kita dijawab oleh Tuhan. Melalui Beston GBI Bukit Moria Batam, kiranya Tuhan mendengar doa saudara, Tuhan menjawab pergumulan saudara, Tuhan memberikan kelepasan bagi saudara. Sakit, penyakit yang sedang kau hadapi disembuhkan oleh Tuhan. Pergumulan hidup yang sedang kau pikul dilepaskan oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan, dan diberikan kemenangan bagi Tuhan. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kadang kami berpikir sepertinya langit bisu terhadap semua seruan doa kami. Kadang kami berpikir, Tuhan Kau di mana, dan mulai meragukan dan mencurigai Tuhan. Kenapa orang lain dijawab doanya, aku tidak? Hari ini biarlah Tuhan Yesus membawa kami untuk mengerti bahwa Tuhan baik. Tuhan adalah Allah yang setia, mengampuni dosa, dan Tuhan Allah yang senang. Bahkan Kau berkata, serahkanlah segala khawatirmu padaku, maka aku akan memelihara hidup kamu. Hai kamu yang berbeban berat, mari datang padaku, aku memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini saudara-saudara sekalian dimanapun kau berada, melalui Biston GBI Bukit Moria Batam ini, kiranya lawatan Allah terjadi atasmu, dan tidak ada satu doa yang kau sampaikan kepada Tuhan sia-sia. Semua didengar dan semua dijawab, karena Dia adalah Allah yang baik. Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya memberkati kita semua hari ini. Dalam nama Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.
Yesus namanya.